potensinya itu berdayakan. Makanya di undang-undang saya selalu mengingatkan ibu bapak, sisihkan waktu untuk orang merasa diri SPD, merasa diri berpendidikan. Pasal 1 tentang pendidikan, hafal cangkem lagi. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, gila, untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik memberdayakan potensinya. Jadi dari dulu juga kita begitu, karena kita hormat terhadap bahwa Tuhan menciptakan manusia itu diberikan potensi. Jadi kalau ada anak disabilitas, itu ya potensinya disabilitas, bukan kekurangan. Dia diberi potensi seperti itu. Tugas pendidik adalah menciptakan usaha sadar dan sistematis untuk menciptakan proses belajar dan pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan potensi itu. Itu jadi inklusifnya kita kok baru ikut inklusif setelah dari barat ya gitu. Padahal undang-undang kita dari dulu sudah begitu mengatakan. Cuma kita itu lalu karena ikut WA gitu, ikut arus informasi yang nggak jelas, pendidikan itu ya ngirim mata pelajaran sebanyak-banyaknya kepada anak. Makanya anak yang lambat diceraikan. Wah, itu bener lah mungkin. Padahal tugas kita menciptakan usaha sadar sistematis, menciptakan proses belajar, suasana belajar. Suasana yang dimintakan untuk anak-anak disabilitas, untuk anak-anak PAUD berbeda dengan anak-anak. Itu. Jadi supaya kita memahami asbabun nuzulnya. Kenapa kemudian PAUD dengan SD awal menjadi kebijakan? Supaya ngerti, karena kalau tanya ke orang UPI pasti bicara PAUD itu usianya sampai 8 tahun usia masih. Tapi kan SD kita dari 6-7 tahun, maka 6-7 tahun 8 tahun kelas 1 awal, 2 awal, 3 awal itu kan masih anak usia dini, cuma berada di SD. Maka kebersamaan teman-teman PAUD dengan teman-teman guru SD itu orang di PAUD di dana nenek, wah isuk seserian, wah Ejak gembira begitu asup ke SD, duduk yang benar, dengarkan ibu, cidakep, baca, tuh bisa baca, cintro. Jadi ini kenapa transisi PAUD SD menjadi kebijakan supaya sadar teman-teman SD itu. Tapi sadarnya kan harus bersamai dengan teman-teman PAUD. Ayo orang PAUD jarangan yang ke SD mah SD gitu, beda gitu karakter apa lagi. Makanya sering kebersamaan itu penting. Gitu. Nah, teman-teman kepala sekolah SD ini harus memberikan ruang kehadiran guru PAUD sekali-kali deh, dan menyuruh menugaskan guru kelas 1, 2, 3 itu sekali-kali tuker ngajar. Itu kan perlu upaya. Kalau nggak diupayakan cuma kebijakan, nanti ganti menteri lagi seperti ganti. Padahal itu kesadaran akademik, hasil kajian ilmu pengetahuan bahwa usia emas otak anak-anak itu mentok di 8 tahun. Jadi kalau hanya diurus oleh TK sampai 4 tahun, kan saya yang 3 tahun lagi. Maka yang terus dicepatkan apa? Usaha sadar dan sistematis. Berarti tugas guru. Guru SD menjadi lentur seperti PAUD. PAUD-nya mengingatkan ke teman-teman SD jangan sampai. Ya. Gitu ya. Jadi ini kebijakan yang saya kira penting untuk kita lihat. Lanjut. Nah ini, jadi ditegaskan di menimbangnya bahwa untuk penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Jadi bukan untuk kepentingan Pak Jokowi, bukan untuk kepentingan Pak Nadiem, tapi untuk peningkatan mutu pendidikan. Ini cara berpikir akademiknya selalu jarang dibaca kalau menimbang biasanya gitu. Langsung karena pasal. Makanya mengukur pasal itu harusnya ini maunya kemana sih? Ini penting. Lanjutkan. Nah, sekarang bicara tentang penilaian. Sedemikian rupa di pasal 37 jelas. Terutama yang sudah sama-sama kita pahami bahwa penilaian itu adalah kewenangannya satuan pendidikan. Lalu ada kewenangannya guru. Nanti kita reposisi assessment center kalau digugat guru apa asesor itu dalam rangka membantu guru apa itu tuh saya kira penting. Lanjut, ini nanti bisa dibaca, saya hanya menunjukkan saja hal-hal yang penting untuk diketahui supaya nanti mau baca. Lanjut gitu ya. Jadi demikian secara rinci diberikan kewenangan dan cara
teknisnya diserahkan. Jadi jangan nanya lagi. Terus ini cara teknisnya kumaha kita. Maka nanti di assessment center juga kita